Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 159 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan pemetikan yang ke-11 kali. Cabai rawit siap dipanen setelah 70-100 hari ditanam, tergantung pada varietas, lokasi penanaman, dan pemupukan. Di dataran rendah, panen pertama biasanya dilakukan pada umur 75-80 hari. Sedangkan di dataran tinggi pada umur 90-100 hari. Cabai siap dipanen saat sudah berwarna merah, hijau kemerahan, atau hitam kemerahan, dan memiliki bobot maksimal. Saat panen, cabai yang rusak atau terkena hama dipisahkan. Cabai yang terkena penyakit, terutama cendawat, dikubur atau dibakar. Setelah panen pertama, cabai dapat dipanen rutin setiap 25 hari. Pemetikan dilakukan pada pagi hari, saat cuaca cerah, agar bekas luka yang ditimbulkan akan segera kering, sehingga terhindar dari penyakit. Untuk pemetikan yang ke-11 ini, Mimin mendapat 1,5 kg dari 55 batang tanaman. Total bobot dari 55 batang tanaman, Mimin mendapatkan 24,5 kg. Sehingga kalau di rata-rata, tiap pohonnya menghasilkan 445 gram. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang hormon, zat pengatur tumbuh, dan manfaatnya bagi tanaman. Dilansir dari bumikita.id, saat ini manusia sudah mampu memproduksi hormon buatan yang dapat diaplikasikan pada tanaman budidaya maupun untuk keperluan kultur jaringan. Diproduksi secara komersial untuk merekayasa perkembangan tanaman budidaya seperti yang kita inginkan. Misalnya untuk tujuan pembesaran buah, perbanyakan bunga, perbanyakan tunas dan cabang maupun anaka, percepatan tumbuh, menggenjot hasil panen, percepatan pemasakan buah, defoliasi perontokan daun, membuat tanaman kerdil bonsai dan rekayasa kultur jaringan. Hormon buatan ini disebut hormon sintetik atau lazim disebut zat pengatur tumbuh ZPT. Dalam praktiknya, seringkali ZPT sintetik buatan manusia lebih efektif atau lebih murah bila diaplikasikan untuk kepentingan usaha tani daripada ekstraksi fitohormon alami. Berikut adalah hormon atau zat pengatur tumbuh giberelin. Giberelin pertama kali dikenali pada tahun 1926 oleh seorang ilmuwan Jepang, Kiichi Kurosawa, yang meneliti tentang penyakit padi yang disebut bakanai. Penyakit ini menyebabkan tanaman padi tumbuh sangat tinggi, yang ternyata ditemukan adanya senyawa hormon pada cendawan tersebut. Hormon ini pertama kali diisolasi pada tahun 1935 oleh Teijiro Yabuta dari strain cendawan Gibberella fujikuroi fusarium miniliformae. Isolat ini lalu dinamai giberelin. Berikut adalah fungsi giberelin. Yang pertama, memicu perkecambahan biji. Yang kedua, berperan dalam pembelahan dan diferensiasi sel, di mana sel membelah diri dan menjadi sel yang berbeda. Yang ketiga, merangsang perkecambahan biji dan pembentukan tunas embrio. Yang keempat, membantu pembentukan buah tanpa biji paternokarpi. Yang kelima, merangsang pembentukan bunga, buah dan bulir. Yang keenam, memperbesar ukuran buah dan umbi-umbian. Yang ketujuh, merangsang pemanjangan dan pembesaran batang. Yang kedelapan, mempercepat tanaman memasuki fase generatif. Berikut adalah jenis-jenis hormon giberelin. Hingga saat ini telah ditemukan kurang lebih 110 jenis giberelin dari beberapa spesies jamur dan tumbuhan. Semuanya diberi nama gibberellic acid Ga karena struktur molekul kimianya sama-sama memiliki ciri khusus yang disebut gibbon skeleton. Pembedaan antar jenis Ga yang satu dengan yang lain pada kode angka. Misalnya Ga1, Ga2, Ga3, Ga4, Ga5, Ga7, dan seterusnya sampai Ga110. Merujuk pada asal senyawa alaminya dan efektivitasnya untuk tanaman yang spesifik. Dari sekian banyak gibberellic acid, Ga3 dan Ga7 merupakan varian yang paling populer karena paling efektif untuk lebih banyak jenis tanaman, sehingga dibuatlah sintetisnya untuk tujuan komersil.
Berikut adalah karakter giberelin. Yang pertama, penggabungan giberelin dengan auksin memberikan hasil tanaman yang lebih vigor dan buah yang lebih besar. Yang kedua, penggabungan giberelin dengan sitokinia dapat mempercepat pertumbuhan tunas baru.